Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Salatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan hormat kami terlebih dahulu kepada ketua, pembina dan segenap anggota serta pengurus, khususnya jamaah pengajian Majelis Taklim Musholah Nurul Iman Pekapuran dan sekitarnya, dan pada umumnya ibu-ibu jamaah sekalian yang dari mana datang, yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, tentunya yang utama sekali kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dipertemukan kembali. Jadi hari yang ke-11 ya, di bulan Jumadil awal ya, awal belum akhir Bu. Jumadil awal. Jadi artinya kita lah sudah 11 hari masuk di bulan Jumadil awal ini, tanpa kita rasakan. Kalau yang nak pengen laksanakan Yaumil Bid berarti hari Selasa ya, Senin besok 12. Oh Senin ya, Senin ya, besok 11, besok 12, 13 Senin berarti ya. Nah, Senin, Selasa, Rabu 13, 14, 15. Kalau nak ngambil puasa sunat Yaumil Bid ya, ada hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau ibu nak mencit Senin Kemis berarti Senin Kemis tak biasa kan. Jadi artinya yang pertama, ibu-ibu kita banyak-banyak bersyukur ya, karena kita masih diberikan oleh Allah umur. Ini yang penting sekali. Karena perjalanan waktu setengah bulan itu bukannya denget Bu, lama. Kalau ngeluar ke Ponjen sehari 200, banyak juga Bu, 12 hari itu kan. Ya, musim ini pula ya, musim kita sekarang ini tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, tapi alhamdulillah artinya kita diberikan rezeki keberkahan dengan hujan ini, dengan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini memberikan manfaat. Dia banyak manfaatnya. Yang badan kering jadi basah ya. Tanaman kering jadi subur ya. Hari panas jadi dingin. Nah, minimal lah dah. Cuman kalau jangan banyak ego, kelebu ya. Dengan kujingok lah banyak ceknya di medsos itu yang jinjuk hujan, kelebu, dinjuk panas, apa kekeringan, lagi nak minta yang apa? Minta apa lagi? Hujan salah, panas salah. Untung dak hujan batu bang, hujan batu. Allahumma depak Bu, minta jauhkan bala. Amalah hujan batu habis gitu. Yo habis. Untung lautan masih turun hujan banyu. Ini banyak-banyak syukur kita ya. Di sini kita aman, nyaman, tenang. Pacak masih pergi cawisan, pacak pergi majelis taklim. Jadi kalau kita nak berhitungan, sebenarnya rugi Tuhan tu kalau kita nak berhitungan. Tapi karena Allah tidak ngitung-ngitung, tinggal kita bayar yang itu. Artinya seberapa banyak amal itu adalah persiapan kita untuk hari akhirat. Jadi ya, banyak-banyak nikmat iman, Islam, sehat, sempat Allah tunjukkan hidayah, Allah hadirkan kembali, itu bukan main. Nikmat yang sangat besar tergabung, nikmat yang sempurna, nikmat yang besar, dan nikmat yang kecil. Semua digabungkan jadi satu. Sehingga wajar kalau Allah selalu mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma
tukadziban, maka nikmat mana lagi yang nak kamu budikan dak katik manusia yang tidak Allah tunjukkan nikmat. Maka kalau ditunjuk nikmat, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apabila diberikan nikmat, maka sering-sering apa bahasa kita ni, di apa bahasa budak mainan apa, diumumkan. Diumumkan. Cuman jangan meniga pengumumannya dak sudah-sudah. Dak minimal diingatkan, ya, diceritakan bahwa kita mendapatkan nikmat. Salawat dan salam senantiasa tetap selalu tercurah dan bercucuran pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap para keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, kita saat ini masih neruskan kajian yang belum sudah. Sebab masih nyambung. Itu yang namanya kalau bahasa cerita filem tu, Bu, cerita berseri. Kaget nunggu habis baru tamat. Tamat tu berarti sempurna, habis cerita, ya. Karena ini penting, kenapa? Karena digawe siapa? Gawian yang biasa digawikan sementara itu adalah merupakan pantangan yang sangat besar. Sebab gawe kita manusia ni itulah yang dipantang digawikan, yang diseru tak perlu digawikan. Kalau bahasa hukumnya itu, Bu, ibaratnya makruh, ya tak? Makruh itu kan bagusnya tidak digawikan. Ya, tidak digawikan mestinya. Tidak digawikan berpahala, digawikan tidak berdosa. Ya, cuman kalau pacak tidak digawikan. Ya, artinya yang makruh apa tu? Goyang, ya. Japso itu. Bom mik itu, bukan bom atom pun. Biasanya ibu-ibu jamaah sekalian kita itu, ya, makanya wong-wong bingen dulu, nyai kita selalu mengingatkan awas, bahasa awas tu, Bu, jangan. Kalau bahasa mak ini hari bukan awas, waspada. Ya, waspadalah. Tak betul lagi kelan itu, tak betul lagi. Ya, sekarang diingatkan awas, hati-hati, itu kan bahasanya. Awas, hati-hati berarti jangan sampai dilakukan, ya. Kemarin sampai 10. Benar, ya? 10. Ini yang ke-11. Kebiasaan kita apalagi kalau sudah makan mencongkel gigi dengan benda kasar. Ada peniti. Ibu kadang-kadang lantaknya bros itulah. Sudah makan daging, ya tak? Cucuan gigi, apa namanya? Susuk gigi, dah katik beros tu lah. Nung, singonya jilbab kemana melayang. Nak nyukili. Setua daging yang leket. Gigi kita ni, Bu, kalau lah tua, jiwang tua dulu, gigi kita ni kalau semakin tua semakin renggang. Tak usah nak diawasi, Bu, tu. Ngawasinya dewek-dewek. Kamar ke nak, nak kacau. Salah kejauh renggangnya. Itulah galak terselip apa sisa makanan. Semakin lama semakin renggang. Ia tak boleh mencongkelnya, itu ada alatnya. Lid apa yang galak yang di rumah makan tu apa? Itu. Kalaupun tidak pacak dilepaskan, kumur-kumur dengan gosok gigi, lepaslah itu. Makanya hati-hati kalau nak solat. Sebab kita ni kadang-kadang belis ni, Bu, jin iblis yang namanya al-kizib, al-kizib. Ya, belis namanya al-kinzib. Itu yang galak nganggu, kinzib, ya. Itu yang galak nganggu solat. Ado-ado be yang nak digaut. Padahal tak perlu gatel. Ado be kadang-kadang sisa makanan itu giliran dikumur-kumur ke, iyalah dicokot-cokot, cokot apa? Lah dicokit-cokit, bukan cokot. Lah dicokit-cokit dengan apa? Sikat gigi, tak galak lepas. Giliran maca Al-Fatihah ngucap dol. Mak itu alat dol, mak itu lepas. Ghairil maghdubi alaihim walad. Buat tu menekan pula walad. Bol metu. Nah bingung, ada di lidah kan? Kacau ini.
Nak dibuang sayang. Itu Bu, khawatir bisa batal Bu, walaupun kecil mak itu. Itu namanya, itu yang disebut apa? Ya makan waktu sholat. Bukan makan sengaja nih Bu, sudah rakaat pertama makan pempek. Makan yang sisa itu nah. Kita ni kadang-kadang tidak pula perhatian. Makanya wong zaman dulu, wong yang tahan, galak make siwak itu. Denget-denget kapan nak solat, siwak. Kita tak pacak, jangan Bu, luka itu. Iya, banyak kawan kapan jengok sariawan. Tak pacak makenya. Kita ni biasa sikat gigi kan. Sikat gigi. Jadilah sikat gigi itu baik. Karena bukan kita tak galak, tak biasa. Tercokil, kapan jengok lepas galo. Teko gigi melok picul. Nah, alangkah ruginya. Jadi artinya bukan kita tak setuju, bukan. Yang ibu galak ngawin kan tidak apa-apa. Sebab itu sunnah kan? Sunnah dalam arti kata bagi yang memang nak ngawinnya dengan model mak itu ya dapat pahala. Ya, karena kita ni tak biasa tadi ya, wanti-wanti daripada luka tak keruan, tahu-tahu sariawan kapan nak ngonyel pedih. Jadi daripada apa besarlah mudarat daripada manfaat. Nah itu hati-hati Bu. Ya hati-hati, makanya tidak boleh. Kadang-kadang ada yang jahil tu saking paku lantaknya. Kena dak galak metu. Congkil-congkilnya dia dong. Kapan jingok bukan lagi makanan yang lepas teko gigi melok. Jadi congkel kan, barang ni congkel, tak boleh. Atau biarlah lagi lama-lama lepas dewek dia tu. Kan lama-lama kan dia tu ini berubah Bu. Kalau dikumurkan terus ditukar dengan banyu, lama-lama kan berubah. Tahu-tahu no ini dia. Ada si tua sikok ini. Giliran dia gosok ke gigi tak metu, giliran nak solat dia metu. Belis tadi kan? Belis kaget kita ceritakan kaget. Ada berapa 8 pintu rahasia iblis, kaget kita ngabis kini dulu ya. Yang ke-12, mencuci tangan dengan lumpur dan debu. Kita ni kena dak katik banyu. Sehingga kalau bahasa mak ini hari tu apa Bu? Namanya banyu got Banyu lumpur tu kan? Banyu got tu kotor. Saking tak tahan lagi. Makanya sekarang ini lemak disiapkan yang namanya tisu. Kalau misalnya tangan tu kotor walau tak katik banyu, tapi kurasa mak ini hari tak katik lah yang nama tak katik banyu Bu. Ke warung dikit beli aqua cangkir ada. Ndak nak besar. Nak beli besar ni kan galon bawa. Bawa. Artinya tak mungkin lah, ya, tak mungkin. Tapi bisa jadi Bu. Debu itu baik, ada syaratnya. Kalau misalnya ibu bertayamum, tayamum itu kan kalau misalnya dia tu di senderan senderan kursi Bu. Nah, senderan ini kursi kan, kita nak tayamum, tup. Nah, sudah itu angkat, tak boleh ditiup, kena tak kejingoan debunya. Kecuali kalau ibu ada debu di lantai, bekas tanah-tanah nih. Debu-debu kering tu tup ku ibu. Diangkat. Nah itu disunahkan tiup. Tak kena ada Bu tanah merah terpok langsung sehingga ngalahkan popur. Jadi ditiup sunahnya. Kalau napaknya di lantai. Tapi kalau di dinding atau kursi tidak perlu. Kaget kalau dia ni ditiup di dinding ni habis dia bekas debunya. Karena debu yang di dinding di dinding atau di depan kursi kita tu suci. Nah, kalau di dinding jalan ni tak tahu kalau ada kaget yang terkena dengan najis, disunahkan tiup dikit. Jangan lama habis ke sehingga kapan tiup habis dia dikit. Syaratnya sudah 3 kali sekali tiup 3 kali tiup baru sudah tu mulainya dari sini. Nah, sekali baik. Sudah kena galau sudah. Ini ada sisa, jangan kena mustakmal tadi.
Ya tak? Sehingga kalau ibu nak yang kedua, mak ini. Jangan mak ini lagi, kerana inilah kena. Sama dengan wuduk. Kapan kena banyu 2 kali kan? Ini ke syaratnya baik. Kapan ladak terkena dikit sudah. Dah. Ini baju ini, baru tangan. Tangan dah. Ni bu. Ni bu tangan dah. Ke sini dulu. Nah, baru ke? Iya, kena ke ini. Nak 3 kali jadi, nak sekali jadi. Baru kayak yang ini pula. Ini kan tidak kena ini kan? Jadi tidak kena. Begitu yang kedua ini. Sehingga. Baru itu sudah, itu baik, dah usah kaki. Singgungnya kapan bertayamum berkaki pula. Cuman 2 rai dengan tangan. Kena tak belajar tadi, singgungnya muka sepatu. Kapan ada debu? Kena tak belajar, itulah guna belajar tuh bu. Minimal 2 itu baik. Niatnya sama, nawaitul wuduk kita nawaitul tayamum. Kalau nak bahasa Arab, sengaja aku bertayamum ya fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Ta'ala sudah jadi. Sebab artinya tidak disusahkan. Cuman kalau tak belajar bahaya kaget. Ya, kita tu itulah guna taklim walaupun dikit tapi dapat ilmunya. Banyak masih yang nak dijelaskan ini, artinya sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Tu ya. Jadi jangan bu, kalau nak nyuci tangan tu tahan-tahan kelambek lap baik. Ya dah. Kita ni tangan dijaga lagi masih banyak kena penyakit, apalagi tidak dijaga itu ya. Kemudian berapa tu? 13. Ini uang dulu. Awas, jangan duduk depan pintu. Uji kawan datik, memang benar duduk depan pintu tak boleh, kena orang lewat saruh nesan gitu kan, jangan duduk depan pintu. Yang nyawa pula yang kena orang lewat saruh, bukan masalah orang lewat saruh, tak boleh pantangan, tak boleh memang. Cuman kita ni galak penesan kan, jangan masuklah tahu pintu halaman apa ini ni masih besar. Ngapa galak nak pergi tempat acara kondangan apa tu kalau di rumah? Ngapalah kapan duduk nak di muara pintu? Dimarahilah tua. Tak tahan merajuk tua. Laju balik. Urung. Bukan makan cik, baru nak berbacaan. Dah hanya balik aku, ngapa? Tak boleh orang duduk depan muara pintu. Tapi ya pula pertama alasannya kena ngalangi orang nak masuk. Pada. Yang kedua memang ada pantangannya. Aduh, jangan duduk depan pintu. Benar. Itu ni biasa. Kapan bersanjut tempat uang, malas nak masuk. Sendek lah, di muara pintu ini. Gesar tu. Gesarnya panjang. Singgungnya lah beduk, lazan, masih cerita. Kena duduk muara pintu tadi. Cuba masuk ni kan. Biblis ni galak, senang. Duduk-duduk di depan pintu itu. Belis itu. Makanya jangan galak di depan pintu. Mendak tu keluar nian, mendak tu masuk. Iya, tak polos setengah-setengah duduk ke depan ni di luar tidak, di dalam tidak. Giliran uang dilewati, uang nak marah. Benar-benar dikit lewat ni, nyingok mata tak? Mana nyingok kau depan pintu? Ya, jadi memang dulu dipantang. Cuman main lagi pecah dia jadikan penesan. Jangan duduk depan pintu. Yalah pula juang sara wong lewat. Satu alasan tepat. Cuman tahu alasan lain ini yang galak matkan hidup susah dewek tu. Rezeki tu nutup nah. Dah galak masuk. Nak masuk memanglah buntu ni kan. galak dak ini dak yakin dengan apa yang diomongkan wong tua dulu. Bersandar pada kaki gawang pintu. Galak nian bu kita tu. Kakinya ada kan itu kaki tu. Sandarlah no, dimain-mainkan. Sebelahnya tu no, dimain-mainkan. Bergoyang. Tak. Kalau misal ada pintu dulu ada namanya pintu setengah. Setengah pintu Kalau ada cucung kecil, budak kecil biasanya galak muat. Ya, separuh kan. Takut dia kaget nyampak keluar. Kita yang tua ni nyangking lah kaki. Tak boleh itu pintu.
Ada, walaupun alasannya untuk ngalangi budak takut kalau nyampak. Apalagi digoyang, itu kan galaknya digoyang, pintu sebelah tu tertutup, sikoknya terbuka, nah yang sebelah ini dimainkan, galak ada dulu. Oh, digoyang-goyang. Apalah gawe goyang ke kaki. Ada, digoyang-goyang. Wong lewat singgonya tak tahu. Ada, petedangau apa tidak. Pan lewat, wong ni sembah, dia wong laju lah. Ada, kapan lagi? Ada, padahal tak boleh itu. Ada. Jadi artinya apa? Bersandar pada kaki gawang pintu. Ada, bersandar, tak boleh pula. Ini kan ada pintu nah. Itu ada kakinya itu nah. Ya, jadi kaki disandari. Untung itu terkunci, bangsa terbuka tu ini. Nah, telentang badan, laju. Apa? Angkat-angkatan. Ada, patah pinggang. Ada, pinggang lah tua. Nyender pula, senderan terlepas, laju pinggang laju. Ya, jadi benar apa yang diomongkan orang tua-tua dulu. Ya. Nah ini kita agak payah ini Bu, karena yang 15 ni rato-rato ini rato-rato tapi tidak seluruh ya mayoritas kita ni berwuduk di tempat qada hajat. Maksudnya disitulah tempat buang banyu besar, tempat banyu kecil, disitulah tempat berwuduk. Dulu ngatakan haram kan? Haram juga. Ada yang ngomongkan makruh. Memang pantangannya ada. Makanya wong dulu sopan dia. Tempat mising ada. Walaupun cemplung, celimpungan apa? Yang galak kapan masuk celempung. Kapan masuk celempung. Masih ada tak? Atik lagi ya. Wong dulu tahu dia, ini tempat celimpungan, cemplung, celimpungan pula. Ini tempat nyemplung untuk hajat besar ataupun hajat. Lah selesai dia, lah bersihkan, keluar dia. Mandi, tempat mandi beda dia Bu, mandi di sini. Nah, sudah mandi kaget, disiapinnya ada namanya dulu gentong kecil. Gentong kecil itu ditebok di apa? Ya. Dinjuk apa? Pipa. Iya. Oh, wong dulu. Padahal banyunya banyak apa? Sungi. Banyak banyu sumur. Tapi telaten dia. Ini dak kita ni ya dak pacak nak ngomong juga. Mungkin lokasi pun kondisi dah semacam. Cuman ini pantangannya. Alangkah bagusnya kalau alangkah bagusnya. Kadang aku jengok ada juga wong tu dia yang buat tempat mandi tapi tak katik WC Bu. Dan mandi be. Jadi tak katik. Cuman yang mau buang air kecil tetap. Maksudnya tu yang WC nak buang air besar itu hajat BAB ya. Tak katik ku tengok tak katik. Tapi masih kita sebab yang namanya mandi tu pasti tak mungkin tidak buang air kecil kan? Pasti. Masih juga berarti kan? Nah, cuman tak terjengok be yang namanya apa yang nyingkik dah apa? Toilet. Kloset Ya kloset. Ya, benar Nah, yang ada yang apa? Ada yang duduk, ada yang nyongkok. Yang benar itu yang nyongkok. Sebab kita dulu sistem nyongkok. Nyongkok ini kan besar, ini kan tegak ini. Kalau duduk namanya duduk, satu. Kalau wong tua yang tak biasa kadang-kadang mikir, ngapalah buang banyu besar. Apa buang banyu air besar dan banyu mising ni pecah tak tuntas. Pecah ada yang masih nyangkut. Kena duduk. Yang bagus tu nyongkong. Itu permainan wong ini kan. Yahudi, Nasrani. Sehingga wong kita ni kadang-kadang itulah penyakitnya tidak bersih. Bercebok ni tadi. Ya. Ceritakan almarhum Gus Dur dulu Ibu, mungkinlah pernah ceritakan. Beliau itu kalau nak ke mana-mana, tak lepas mawa ember dengan gayung. Presiden mawa ember. Ya bukan dia maksudnya, ajudannya. Dia bingunglah ajudannya. Disuruh mawa ember sama gayung. Ujinya Pak Presiden, biaya bahasa kita ni. Di situlah ada, lain ujinya. Lain. Tak. Kapanlah sudah kita tu memang tangan yang bermain dengan ini beda Bu. Ini kan apa namanya apa? Apa namanya? Nembak. Uish, nembak itu Allah. Terpedih bersidak.
pedih belum tentu ini syaratnya benar. Ini apa? Siap syaratnya. Masuk minimal tidak katik lagi ada rasa, warna dan bau. Rasa, warna dan benar itu. Oh, tahan. Saking dia nak bersih. Kelas presiden ibu. Mawak gayung dengan ember. Gus Dur. Ya. Jadi kemana-mana ajudan tu selalu nyiapkan ember. Masya Allah. Saking dia nak nyago bersihnya istinja. Kita ni ngecek ke sana. Ngecek ke situ. Tak tahu lagi. Wajar kalau susah terus. Duit ni banyak duit ni. Banyak. Cuman apa pecah bahasa kita buat dia budak main apa? Galau. Andilau antara dilema dan galau. Uji kita apa dia dipikirkan, oh kamu duit banyak, si won banyak, si emas banyak. Ya emas kecil macam tu. Emas besar. Emas banyak, simpenan, duit banyak. Sewon banyak, bedeng tak terhitung lagi. Mengkau masih susah sepanjangan. Mak mana orang yang tak makan itu? Ini penyakitnya ni nah. Pantangan masih digawikan. Bukan masalah ekonomi baik bu. Pikiran kadang tak tenang. Selalu susah. Bahasa budak main apa? Susah sepanjangan. Ada S2. Susah sepanjangan. Ada S2 namanya SS. Susah sepanjangan. Kalau mikir secara pis apa dia kurangnya? Tidur lemah, tempat nyaman, mungko masih kadang susah. Itu tadi kenapa? Kena idak padahal apalah kurangnya. Buat niat untuk yang tempat WC ni lain. Kalaupun tak katik di ruang dalam kan kalau wuduk kan lah bebas bu. Boleh di luar dikit. Dipasang. Kalau mak ini wong-wong tu kalau masang pipa keluar bu jadi ini juga nolong wong juga kadang-kadang wong nak nyuci tangan kan. Cuma tak tahan kita di kampung ni budak kecil. Iya, apa jengok habis. Nak dimarahi mak mano. Dimarahi nyainya melotot. Bukan budak. Ya, nyainya melotot. Ya, jadi tu Jadi artinya mak mano ceritanya itulah yang sering terjadi. Kemudian menjahit pakaian yang sedang dipakai. Baju tu lepas kancingan saking malas nak berbukaan langsung ini mana kancingannya jahit. Oh ya Allah, uji kita buka dulu no. Ini penyakit penyu tu dia tak boleh kan? Tak boleh. Kita ni tak tanggung, apalagi budak sekolah nak ngacang-ngacang nak pergi kan, ada kancingan tu lepas sini dengat jadilah singgahnya ya tak. Memang nak simpelnya tak payah lagi muka. Cuman itu tadi penang apa? Ininya tadi. Ya, lantaran yang ini tadi nyusahkan tadi. Iya, apa salahnya muka dengat nah? Kak dengat, ya, barang tu yang pacak dijahit memang tak pacak, ya sudah ganti dulu dengan yang lain sakingnya tadi kan. Mak ini hari kena banyak penyakit instan tadi. Ya, untung jarum tu tak tercucuk. Saya sedikit nyucuk badan saking nak cepet ni tadi ya cara budak kan. Jadi kadang budak tidak juga budak ya, dua bangkol lama itu pula ya. Kemudian 17 mengelap wajah dengan kain. Mengelap wajah dengan kain. Anduk tu ada ya leh. Iya kain dengan baju sama. Ada yang ngelapnya dengan kain, ada ngelapnya dengan baju. Dua-dua tu tak boleh bu. Iya lah untuk guna apa anduk. Lah do anduk tu no. Kenapa? Ala bisa karena ningok ada kain, tariknya kain. Untung tak kain yang dipakai oleh orang rumah bangsa tak tu. Tarik kenyo. No, dilepas tarik ngelap. Ya. Saking tadi tak boleh bu jadi jangan pula ini jangan pula apa malah penyakit penyu tu bergoyo dikurangi. Kaget budak-budak nyingok no nyai ni galak ngelap
Raih dengan pakai baju lah kau. Ya dah. Kadang kita ni penyakitnya baju yang galak tu, baju kaos tu galak lah. Dilapkan diraih, ya. Tidak boleh, nak semestinya tidak boleh, ya. Ya, nah itu membiarkan sarang laba-laba di rumah. Oi, banyak sarang laba-laba. Apalagi di kamar. Sarang, Bu. Sarang laba-laba. Makanya kalau bebersihan tu jengok di pucuk. Ya, kita kan galak di kamar mandi galak banyak biasanya. Ya. Jadi membiarkan sarang laba-laba. Ya, di rumah. Maksudnya dibersihkan kalau lah kejengok ancak itu. Bersihkan dengan sapu lidi kan, sapu lidi. Tak perlu nak bersihin, minimal jangan ada terjengok. Iya, yang sarang-sarang dia no, kadang-kadang. Banyak itu kadang-kadang no. Ya, jadi memang kita itulah galak yang berbuat sesuatu yang menurut kita tidak boleh tapi masih digawikan, ya. Nah, ini meremehkan solat, taruhlah ini masalah hukum fikih. Kalau meremeh, bahasa meremehkan apa dulu? Nganggap sepele, iya, dianggap apalah bahasa remeh itu pecah antara galak dengan nida. Kadang-kadang bahasa kita tu gawe dak kati. Iya, ngapa? Dibuang, bersihkan. Dibersihkan. Apa itu namanya? Ya pokoknya yang namanya sarang tuh dibersihkan baik. Buang juga. Namanya sarang tuh kan tempatnya natang. Ya. Tapi kalau yang jelas kejingoan sarang laba-laba. Tapi tak apa-apa buat sarang yang lain galak mengganggu kan. Ya. Jadi artinya boleh dibersihkan dengan niat bukan nak ngusir mereka, itu bukan bersihkan. Kaget ke? Tahu-tahu ke? 2-3 hari lah do lagi. Ya mereka tuh kan nak nyari rumah juga. Ya, kemudian meremehkan sholat. Nah, ibu-ibu sekalian, ini hal yang sangat penting. Jadi artinya kalau lah memang waktunya lah masuk, memang tak katik gawe, maksudnya tu kan. Kalau memang ibu merasa capek, niat mata ni ngantuk bukan main, memang disunahkan. Boleh menghilangkan rasa kantuk baik dengat. Sebab tidur dalam kondisi kantuk tidak boleh juga, makruh. Sholat ni Bu, kekenyangan tak boleh. Kelaparan juga tidak boleh. Mata melotot nian, congak sehingga apa-apa diawasi. Tidak boleh, makruh. Apalagi meleng-meleng sehingga bergerak. Nah, lah batal lah itu. Mejam tak makruh juga tidak boleh. Yang benar tu tidak boleh. Tidak boleh. Makruh. Kalau tak bagus, mata arah ke tempat sujud. Makanya pandangan mata dengan ini ke bawah. Bukannya celangak celinguk. Sehingga segala gawi budak lewat. Apalagi banyak cucung. Ya, hingamnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Lokak keluar nak. Tak tu batal kan nian solat tu, jangan berdena-berdena itu. Iya. Memang segala gawe ni boleh tak pacak. Namanya kalau kita lagi nak melirik boleh, tapi jangan melirik tu kalau mata mata, jangan badan melok. Kalau melirik, rasa melirik dikit, mana melirik tu? Agak payah juga. Oh itu. Ya, lirikan mata ya tak? Ya ini. Bu, biasanya lirikan mata itu Bu, sekonyong-konyong Bu. Tidak boleh sengaja. Kapan sengaja itu bukan maling. Sengaja nak ngawasi. Kalau meleng, apa meleng Meleng sedikit. Ya. Kalau meleng artinya barang yang di dalam, mata ni di dalam Bu. Yang tak boleh yang bergerak ni. Itu boleh tak boleh. Jadi melirik juga artinya tidak boleh melok galau. Nah, itu namanya bukan melirik, noleh. Sekali liwat. Tidak apa-apa sekali liwat. Cuman jangan benar-benar. Kaget laju asli bukan melirik baik, laju badan melok bergerak. Itu
Kami goyong ya. Jadi yang ke berapa berikutnya? Sudah meremehkan sholat. Ya, jadi jangan meremehkan sholat. Kalau memang ibu ngantuk, nian boleh. Tapi bukan berarti nak tidur, nian bukan ngilang apa? Ngilang ke ini be. Rasa kan ngantuk. Itu pun tidak boleh dalam kondisi lama. Misalnya ibu ni nak sholat zuhur, hari lah jam 1, tapi mata ni ngantuk, singgonya. Bagaimana kalau ngantuk berat tu? Dia dicelangkan mata masih. Nah itu yang dibolehkan. Istirahatkan dengan cak 15 menit. Untuk menghilangkan rasa kantuk. Maka kalau tarawih itu jangan nian menemen apa buka tu langsung makan nasi. Wah ni kadang-kadang langsung kan. Kapan tarawih nung. Kaget nyalakan imam. Tahu imam tu lambat pula. Gaya melodi. Ya. Gaya berpacu dalam melodi tu lambat. Ya cara bergoyor kan. Ada yang ngerti ada. Jadi artinya jangan mengganggu, merusak daripada solat kita. Yang tak boleh tu meremehkan apa lah bangsa kita pecah tak peduli ya. Meremehkan bu, meremehkan. Sudahlah waya-waya solat. Nah itu meremehkan itu. Dia tak ngerti bahwa solat ini pangkal segala-galanya itu solat ini. Kalau dia menganggap remeh, nauzubillah min dzalik, kita minta berlindung kepada Allah. Maka solat itu memang solat nak khusyuk itu syarat. Sehingga ada yang ngomong, sudahlah berhentilah solatnya. Tak khusyuk juga. No, tambah rengkong. Jadilah, yang penting kita solat. Masalah di khusyuk dengan idaknya tergantung dengan niat kita masing-masing. Artinya apa? Yang membuat khusyuk itu adalah kita dewek. Tidak pacak dia tanya, Ustaz, mak mana solat yang khusyuk? Menurut kau mak mana? Oh kalau menurut aku Ustaz, solat yang khusyuk itu menjemkan mata. Nah sudah pejam ke lah. Walaupun itu hukumnya makruh. Karena menurut dia khusyuk dalam kondisi menjem. Kalau kita justru menjem itu bu kaget melayang-layang. Namanya menjem. No. Macam apa tadi? Ada. Apalah Fatihah, apa belum? Ada. Jadi artinya kondisi psikonya dalam kondisi fit ya, jangan ada gangguan ya. Kita teruskan ya, bersegera keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Nah itulah bu wong dulu, kalau sudah sholat subuh dia tidak langsung balik. Kalau dia berjamaah, dia melok wirid. Aku ingat nih yang kiai dulu, kiai kami di almarhum Kiai Nawawi dulu. Kapan sudah subuh, tidak pernah selesai wirid langsung diajaknya maca Yasin. Nak nyang kenari ni tadi. Tidak boleh terburu-buru waktu subuh tu nak. Melok wong wirid melok. Kalau dang melok berjamaah. Ini yang di dalam masjid masuknya. Ini ya yang di dalam masjid. Kepalang nak melok berjamaah habis kenian. Kecuali kalau ada uzur. Uzur apa? Ini sakit perut, apa tak ketahanannya. Alamunyo. Dalam waktu solat boleh dibatalkan kalau tak ketahanannya. Makruh hukumnya. Sisip dikit jadi batal. Sudah paling-paling kalau masih terkejar masbuk. Kalau masih terkejar, tidak terkejar juga apa boleh buat, berarti itu cuma dapat nilai tidak berjamaah. Jadi nak ini bu artinya nak penuh pengertian kita ibadah ini, jangan sekendak kita baik. Jadi artinya kalau nak pengen berjamaah sudah sholat subuh itu jangan langsung balik, melok dulu wong wirid. Sudah wirid kaget berdoa, sudah berdoa. Kalaupun kaget diajak ada lama ini hari lemak kan ada cawisan subuh kadang kan melok ceramah subuh dulu kalaupun tak katik minimal kalau wong tua-tua dulu kiai-kiai dulu galak diajaknya baca Yasin singgahnya baca Yasin mulai dari malam Ahad subuh sampailah Ahad ketemu Ahad subuh depannya tiap ini rupanya ada manfaat hikmahnya itu. Memang ada salah satu pembuka pintu rezeki itu ada diawali kalau setiap selesai sholat subuh minimal setelah baca surah Yasin ya dia menutupnya dengan baca surah Al-Waqi'ah. Berarti ada nian wong dulu makanya wajar mengkiai dulu bu. Rezeki yang duit yang datang dengan dia. Ya, rezeki yang datang dengan kita ni tak digari tak ketemu. Ya, tidak dicari tidak ketemu. Tidak, berarti makom kita.
Jadi tapi kita berguyur baik tu, jangan pula dimasalahkan. Kemudian berikutnya berlama-lama pergi ke pasar di pagi buta. Ada yang tak pergi pasar pagi buta jam 3. Kalau nak sedekah kalau niat cak ibu nak cak ibu menggawi apa misalnya nak sedekah ida waya-waya nak beli ikan agak murah sedikit sehingga jam 3 pajar buta. Nah, kalau dicolek wong ustaz lah tua juga, bukan masalah tuanya, dijual wong, dijadikan wong pembantu, bisa jadi dijual wong jadi pembantu lah kau. Ngalak-ngalak dewean subuh, emak sudah subuh jam 3. Apalah yang nak dibeli? Waya-waya kayak beli ikan siko bukan sekilo. Bu, kalau selagi masih pacak disiangkan siang ke atau sudah sholat subuh jam 6 tu nak sedeng lah. Tak apa sehingga jam 2 lah berkubur. Ya uang yang berjualan kendaklah dia. Yang kita ini nak ke pasar itu nah. Yang nak belanja ini. Ya. Nah, sudah tu galak sikok lagi. Nomor berapa? 22. Berlama-lama di masjid. Berlama-lama di pasar. Iya, lama-lama di pasar keliling nyari yang murah. Iya, keliling tidak boleh. No. Awak lah dapat ini kortingan 2 di sana tadi 24. Sini 2000 22. Lah dapat 2000. Masih nak nyari yang 20. Tubek nom. Ujung-ujungnya yang 20 tak dapat, yang 22 kecil, yang 24 habis. Wah ya kacek 2000. Oh ustaz 2000 tu kalau tiap hari. Oh jangan dihitung mak itu pula. Kan jadi bu kalau kita ni kan kadang tu ya namanya ibu-ibu ni lah men kami kalau malas bu. Dah lagi kalau sudah 24 sudah 24 itulah. Nak ngomong nak nganyang tu kadang-kadang ningok dulu rai buat ni. Majuk dah. Agak lotok je. Di awal bapak ini pakainya necis semua. Kapan harga 20 harga 24 dengan yang 10 gaun jadi artinya bu tak boleh maksudnya tu kalau lah berapa ikut 3-4 ikut lah dikeliling itu tup mentoknya di 22 sudah jadilah ini tak masih nak nyari kalau ada yang 18 lama keliling ujung-ujungnya tak dibelilah lagi akhirnya apa ribut capean pasar siapa nyuruh kelama-lamuan cuma disuruh beli sikok inilah sehingga berjam-jam tak balik-balik ya. Kemudian berlama-lama di pasar membeli potongan makanan dari fakir yang meminta mengemis, membeli potongan makanan dari fakir yang meminta. Apa maksudnya bu? Membeli potongan makanan dari fakir yang meminta. Misalnya ibu ni nah, nengok orang fakir miskin, makan apa yang ngemis ni? Lagi makan. Ibu nak beli. Iya, ibu beli makanan jangan. Tak boleh. Apa guna pula beli dengan pengemis? Tak. Iya, yang dia itu nah. Sini. Cari aku beli beh. Misalnya dia ni dinjuk uang misalnya. Dia dinjuk uang misalnya yang agak mahal kan? Nah, kalau be dengan dia ni pacak jadi 20, yang mestinya harus beli 50. Tahan dia belinya. Sini. Kau get apa bicik beli be? Berapa itu? 20.000. Lah dah lah untung 30 dia. Tak boleh tu. Alangkah getah bahasanya pula. Tahan diincil. Ini kalau be budak ni dapat lagi. Besok ngulang. Ya tak? Ada ni kan wong tu galak tinjuk yang mahal tu be. Oh, dinjuk baju atau dinjuk apa kan, dinjuk makanan yang lemak misalnya makanan yang mahal-mahal tu nah ya, dia dinjuk uang kemudian terjingok oleh kita jangan ganti duit aku beli dia beli tak boleh tu tak boleh biarkanlah dia nak dimakan kecuali kalau dia nak jual bu ya pak ajinya aku perlu duit untuk makan misalnya kan bapak ambil lah berarti dia berarti bukan kita yang
nak beli, dia yang nawarkan. Kita kesian pula, ya Allah, yang model mak ini nak makan pizza. Tahu ibu pizza tu? Makan pizza, biasa dia makan nasi bungkus. Dah sudah. Saking nak diri kesian dengan dia, nak belilah 2 ekor kalau pacak. Ya, 2 bungkus kalau pacak ya, kalau pacak untuk dia makan tadi ya. Jadi bu, jangan dilakukan. Kalau memang tak boleh ya sudah, jangan pula diboleh-bolehkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian sikok lagi kita ambil, sekarang masih ada 10 ikut lagi, kita ambil 24 Kemudian berdoa keburukan kepada anak bu, dengan jangan yan, walaupun jahat-jahat anak, jangan doakan jahat. Dah kau doakan, bolehlah kau jadi ini, jadi apa maksudnya? Ya, jadi jabalan. Apa jabalan tu? Nakal bandit. Ya, mulalah kau jadi besar gagik, kau jadi bandit preman besar. Tidak boleh. Iyo, sejahat-jahat wong tua tidak katik yang namanya doakan anak itu jahat. Walaupun anak tu jahat. Mungkin anak tu tak ngenjuk duit ida, ngirimi ida. Masih cerita siapa? Yang ini Alkoma Alkoma itu kan? Ya, yang dia tidak perhatian dengan wong tuanya, ngirimi duit tidak, ngenjuk apa-apa tidak. Tapi wong tuanya tidak mendoakan tidak didoakannya. Justru begitu dia nak meninggal, meninggal, dia omongkan oleh Nabi, anakmu sudah meninggal, jengoklah sekali ni. Ya dah, sebab minta maafunkan kalau dia salah dan lain sebagainya. Atau yang mengatakan dia belum sempat meninggal kerana masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah belum terucap olehnya. Masih, kalau kau ini memang tak galak datang, sudah jenazah dia ni nak kami bakar begitu nak ngomong nak dibakar bu, akhirnya datang maknya ni, masih didoakan. Begitu dia maafkan anaknya ni, laju baca mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadinya terhalang oleh karena itu Mungkin itu dulu ya, sampai 24 dulu, kaget 10-nya masih ada lagi. 34. Kalau ada yang nak ditanyakan dulu, jangan kaget. Ini kan kalau ada yang nak ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa, dari 16 dari 11 dari 11 yang 11 sampai dengan 24. Ini galak kita gawikan bu sehari-hari kita nganggapnya sepele, padahal ini adalah pantangan yang sangat besar. Ngapa dikatakan pantangan yang sangat besar? Memang ada kitabnya. Mana apa kitab yang sama? Kitab Ta'limul Muta'allim karangan Al-Imam Al-Zarnuji. Jadi kitabnya namanya Ta'lim Al-Muta'allim karangan Imam Al-Zarnuji. Artinya ada kitabnya, bukan sekedar ngomong baik, bukan sekedar ucapan. Memang sudah ada pantangan. Nah, pantangan itu sampai ini hari masih kita gawikan. Jadi yang yang menyusahkan hidup kita ini bukan masalah ekonomi, bu. Kita dewek yang menyusahkan. Aku ceritakan tadi, uangnya berduit, jadilah berapa banyak harta, tapi masih pecah. Dirundung terus kesusahan. Apalagi yang susahnian tambah lagi kan? Tambah lagi. Yang berduit, yang beruang ni tadi lagi masih susah. Apalagi yang tak keruan ni tadi tambah susah. Jadi pantangan ini tidak berdosa, tidak berdosa. Cuman yang namanya pantangan itu tadi berarti perbuatan itu akan beralih kepada wong yang bersang dia dewek yang ngalaminya. Tidak berdosa, apa berdosa? Tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau ninggalkan sholat, tidak puasa, sudah waktu masuk sholat, sudah ada wajiban untuk sholat tapi dia tidak sholat, itu berdosa. Tapi kalau ini artinya pantangan, kalaupun diperbuat oleh yang bersangkutan, berarti yang bersangkutan itu harus menanggung resiko. Jangan nyalakan wong lain ya. Jadi arti dia dewek yang berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam aturan-aturan kehidupan, di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bila kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu dulu. Ada waktu dikit kita. Oh, masih ada. Yang mana? Ya. Bukan tidak boleh, Bu. Hukumnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu masalah hukum. Nah, masalah kehidupan itu yang galak menghalangi, nyadikan kita hidup laju cak susah terus. Kena tempatnya beraduk, tempatnya
Maksudnya nak bagus ini, nak bagus artinya di mana tempat wudu, disitulah. Tidak katik tempat yang lah, tempat mandi. Kalau taruhlah tempat mandi dengan tempat apa, buang air besar, buang air kecil satu tempat, tapi begitu nak berwudu mungkin agak dipisah. Bukan nak sikau tempat ni kan, mungkin agak dikeluar mungkin, atau bawa banyu seember ya, keluar ada kan, di luar ada kan, ambil banyu seember. Jangan di dalam jangan satu tempat, itu baik, tidak berdosa tidak ya. Cuma secara hukum disitulah kita nak berniat kan, nak niat itu nak bacaan kan, nawaitul wudu'a, kaget baca Allahumma sholli ala, sementara tempatnya bercam, itu baik. Jadi tidak berdosa, tapi pantangannya bagi kita itu ibu. Boleh, tidak apa-apa bu. Yang namanya doa itu bu, walaupun kita tidak hafal dengan doa yang nak kita baca, buka ya. Bab kita ni disuruh bukannya menghafal doa, membaca doa. Mari anak-anak kita membaca doa. Mula budak buka buku Rabbi shrahli sadri. Budak yang hafal ya. Mari anak-anak kita menghafal doa. Reda pula berarti disuruh menghafal. Jadi intinya membaca boleh bu, tidak apa-apa. Cuman itulah tadi disesuaikan waktunya di luar sholat. Tak ada pula ibu lagi sholat maca doa sambil megang buku, tidak batal tidak. Cuman adabnya baik kan, adab dalam kondisi kita dalam sholat sementara kita membaca. Yang bagusnya di luar sholat boleh buka kumpulan doa-doa. Apa doa yang nak dibaca? Bab artinya kita bermohon dan bermunajat kepada Allah. Andai pun tidak hafal dengan yang Arab, sudah doa kita dewek. Bahasa apa yang nak kita baca, bahasa kendak kita yang nak pinta. Jadi boleh bu, intinya boleh ya. Tidak apa-apa. Cuman artinya jangan kena-menan. Kalau di rumah usahakan, ini kan darurat bu, ibu dalam perjalanan nunggu kan boring. Kalau bahasa berak main apa boring, bete akhirnya nak nyari Quran tak kati. Kalau dulu kan ada Quran kecil galak dibawa. Yang pinter, ini yang pinter bu, yang tak pinter jangan. Ayo ada aplikasi Al-Quran, boleh dibuka. Ya, tapi jangan benar-benar kalau lagi di masjid, di musola. Alangkah bagusnya kalau macam Yasin buka ya Yasin. Iya, itu lah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.